Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nurhayati dengan NIM 20184202009. Di sini saya bersama dua rekan teman saya, yaitu Erina Naurul Laili dengan NIM 20184202010 dan Hadijah Hanim dengan NIM 20184202012. Di sini kami akan menerangkan materi tentang mata kuliah penelitian, pengembangan penelitian, dan penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Ani Afifah, SSI MPD. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang model pengembangan ADI. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu atau belum mengenai pengembangan model ADI? Pengembangan model ADI dikembangkan oleh Robert Mariby Prince. Dalam penelitian, pengembangan model ADI ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk digunakan berbagai macam bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran, seperti model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih tahap-tahap pengembangan model ADI? Apa saja tahap-tahap dalam pengembangan model ADI? Tahap-tahap pengembangan model ADI ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, ada tahap analisis. Yang kedua, ada tahap desain. Yang ketiga, ada tahap development. Yang keempat, ada tahapan implementasi. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap-tahap dalam model pengembangan ADI yang pertama yaitu tahap analisis. Apa sih yang dilakukan dalam tahap analisis itu? Apa aja yang dilakukan peneliti dalam kegiatan analisis ini? Kegiatan utama dalam analisis ini yaitu menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan model atau metode pembelajaran baru. Jadi, dalam tahap analisis ini, peneliti melakukan analisis yang terjadi atau menganalisis masalah yang terjadi dalam lingkungan kelas. Misalnya, apakah model atau metode baru yang saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran itu sudah dapat mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi atau tidak? Yang kedua, bisa digunakan untuk menganalisis pendidik ini dalam menyampaikan materinya sudah mampu atau belum menerapkan model atau metode pembelajaran baru. Jadi, dalam tahapan analisis ini, peneliti benar-benar menganalisis perlunya pengembangan atau model metodenya itu sudah bisa diterapkan atau mampu tidak untuk menyelesaikan masalah dalam kegiatan pembelajarannya tersebut. Untuk tahap selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang selanjutnya. Desain. Kegiatan utama yaitu tahap desain. Dalam perancangan model atau metode pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Desain merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar,
merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan model atau metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. Development dalam model ATIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual penerapan model atau metode pembelajaran baru. Dalam tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila pada tahap desain telah dirancang penggunaan model atau metode baru yang masih konseptual, maka pada tahap pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan model atau metode baru tersebut, seperti RPP, media, dan materi pelajaran. Implementation. Pada tahap ini, diimplementasikan rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Selama implementasi, rancangan model atau metode yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi disampaikan sesuai dengan model atau metode baru yang dikembangkan. Setelah penerapan metode, kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan model atau metode berikutnya. Tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Ketika kita sudah membuat analisis, ketika kita sudah membuat desain, kita sudah mengembangkan, dan kita sudah mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam pembelajaran dengan kelas yang nyata, maka tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna model atau metode. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model atau metode baru tersebut. Disinilah pentingnya tahap evaluasi dalam penelitian pengembangan, karena kita akan melihat apakah setelah diimplementasikan dengan pengembangan model A, maka hasilnya berbeda dengan pada saat kita tidak mengimplementasikan dengan model A. Maka disinilah pentingnya tahap evaluasi untuk mengukur bahwa pengembangan kita itu berhasil atau pengembangan kita itu efektif. Selanjutnya yaitu kelebihan model pengembangan ADI. Model pembelajaran ADI terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik. Tidak bisa diurutkan secara acak, atau kita bisa memilih mana yang menurut kita ingin didahulukan. Karena kelima tahap atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya. Yang kedua yaitu memperhatikan perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dan yang terakhir yaitu bersifat konsisten dan reliable, artinya tidak dapat berubah-ubah dan dapat dipercaya dan saling ketergantungan satu sama lain. Yang terakhir yaitu kekurangan model pengembangan ADI. Pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting
karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.